Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Maret 2025. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu sahabat saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, barui hati kami jadi tempat tinggal-Mu. Pengajar maha bijak, Bapa Kau melarang, terang penuntun jiwa, kuatkan hati kami lawan godaan setan dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhingga. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh harapan untuk mendengarkan sabda-Mu yang membawa kehidupan bagi kami. Semoga firman-Mu menyentuh hati kami, memberikan kedamaian dan bimbingan dalam perjalanan hidup kami. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar
bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi bersama dengan saya di doa dan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil yang barusan kita dengar menampilkan kisah iman yang mendalam dari seorang pegawai istana. Saya tertarik dengan kalimat, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, seorang pegawai istana datang kepada Yesus dengan penuh harapan dan kecemasan. Dalam kecemasan itu, ia berkata kepada Yesus, dan ia memohon supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Namun, apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus tidak langsung pergi, melainkan hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, tentunya hal ini adalah suatu tantangan besar, karena bagaimanapun juga dalam kecemasan dari pegawai istana itu, ia berharap bahwa Yesus akan datang untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus hanya berkata, namun luar biasa bahwa pegawai istana itu percaya akan perkataan Yesus. Tantangannya di sini bahwa bagaimana kalau Yesus tidak pergi, tetapi ia hanya omong. Bagaimana hal itu terjadi? Apakah anak itu akan sembuh? Tetapi pegawai istana itu dalam kecemasannya dan juga harapannya, ia percaya. Pegawai istana itu memberikan teladan iman yang sejati, bahwa ia tidak melihat mujizat secara langsung, tetapi ia percaya pada perkataan Yesus dan ia pergi. Iman
dari pegawai itu bukanlah iman yang biasa-biasa saja, tetapi suatu pengharapan dan iman yang sangat luar biasa dan mendalam. Iman yang sejati bukanlah menuntut bukti terlebih dahulu, melainkan berserah penuh kepada Tuhan dan percaya akan perkataan. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini mengajak kita untuk meneladani iman pegawai istana ini. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, ataupun pergumulan hidup yang berat, atau kegelapan rohani yang panjang, namun melalui Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk percaya dan berserah. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan yang sejati bukan hanya tentang perubahan lahiriah, tetapi juga perubahan iman. Masa Prapaskah adalah waktu untuk melepaskan ketergantungan kita pada tanda-tanda lahiriah dan belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bahkan dalam situasi ketidakpastian. Oleh karena itu, ada beberapa refleksi untuk kita. Apakah kita dalam pengalaman hidup kita percaya pada firman Tuhan, meskipun terkadang sebagai manusia kita menganalisa apakah itu akan terjadi atau tidak. Yang kedua, apakah kita selalu mengandalkan Tuhan, atau kita selalu mengandalkan perasaan dan bukti lahiriah, atau kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari. Semoga dengan renungan singkat ini bisa membantu kita untuk menjalani hidup kita, aktivitas kita pada seluruh hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga untuk perdamaian dunia. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian sejati di dunia kami ini. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami rahmat kebijaksanaan untuk bekerja sama demi kesejahteraan semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kesejahteraan semua orang. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan harapan. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberkati mereka yang sedang sakit, baik fisik maupun mental, dengan penyembuhan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk keluarga dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tuhan yang penuh cinta kasih, kami mohon agar Engkau memberkati keluarga-keluarga kami dengan kedamaian dan keharmonisan. Jagalah setiap anggota keluarga kami dalam cinta dan persatuan, agar dalam suka maupun duka kami selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita satukan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan